Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita bersama dengan Al-Ustadz Anwar, yang mana beliau ini merupakan menantu daripada Al-Ustadz Ahmad Maksum yang selaku ketua Ponpes Raudhatul Quran sekarang ini melanjutkan estafet daripada Kiai Haji Tirmizi di dalam mengasuh pondok pesantren tersebut. Nah, insya Allah kita akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di pondok pesantren tersebut, yaitu pembelajaran tahfidzul Quran dan juga pembelajaran di dalam bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga pondok pesantren tersebut dapat mencetak para penghafal-penghafal Al-Quran dan para qori Al-Quran yang sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz ya, kita tanya-tanya Ustaz ya. Ya, insya Allah kita akan ada beberapa pertanyaan Ustaz, cuman nggak banyak insya Allah. Ya, ini pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana Ustadz metode baca dan hafalan Al-Quran yang baik? Oh, ya. Kalau metode itu sebenarnya banyak. Jadi ada metode yang sekarang seperti Yambu'a, Qiraati, Hidayah, ya, dan kitab seperti Tuhfatul Atfal, Hidayatul Mustafsidin. Semua itu tajwid, cara membaca Al-Quran, semua sanadnya dari kitab Syatibi. Oh, jadi itu kitab-kitab tajwid tadi. Nah, semua itu kitab tajwid, cuma cara metode pembelajaran yang beda-beda. Oh. Dan yang saya cocok itu adalah metode Yambu'a, karena di situ sanadnya kuat dan jelas barokahnya di dalam kitab Yambu'a itu. Nah, di dalam kitab Yambu'a itu diterangkan masalah bacaan-bacaan gharib. Jadi cara baca tentang Al-Quran. Setelah kita sudah membaca, tahu metode dari Yambu'a atau yang lain, kita tahapannya cara menghafal. Kalau cara menghafal ini banyak. Pokoknya sebelum menghafal kita harus tahu metode cara membaca. Nah, kalau cara membaca ini harus ya belajar talaki. Diawali dari membaca dulu baru menghafal. Baru menghafal. Oh, ya. Nah, singkat, kita setelah mendapat metode-metode dari kitab-kitab lain, ya saya setuju dengan Yambu'a. Setelah itu kita tahap menghafal. Gimana cara menghafal? Jadi menghafal itu banyak caranya. Ada yang metode dari Syria, salah satunya metode yang paling bagus saya itu setuju. Ketika sebelum menghafal kita memperbanyak membaca. Misal 1 bulan kita 10 hari khatam 1 kali. Jadi 1 bulan 3 kali. Tahun bulan kedua kita 1 bulan khatam maksudnya. Jadi bulan pertama misal khatam 1 bulan khatam 1 kali. Bulan kedua 1 bulan khatam 2 kali. Bulan ketiga 1 bulan khatam 3 kali. Bulan keempat 1 bulan khatam 6 kali. Bulan kelima 3 hari khatam 1 kali. Jadi target itu metodenya 6 bulan. Yang terakhir setiap 1 hari khatam sampai 1 bulan. Setelah sudah proses 6 bulan itu membaca Al-Quran dengan terbiasa, baru menghafalin. Itu cara metode. Udah banyak membaca, insya Allah gampang hafalin. Gitu gampang ya? Hafalan. Itu metode termasuk yang dari Syria itu. Oh. Nah, setelah itu baru menghafal. Nah, cara menghafal itu ada yang per ayat atau per misal ini per satu makro atau 1 pojok atau setengah. Jadi dibaca sampai 11 atau 21, kalau bisa lagi 41. 1 ayat atau setengah dari mushaf atau langsung 1 makro. Itu cara menghafal.
Dan yang kedua, ada cara menghafal metode ditulis dulu. Jadi sebelum kita menghafal, ayatnya ditulis. Jadi kenapa kita tulis? Kalau tulisan kita sudah nulis, itu nanti ingatikannya kuat. Jadi harus ditulis, metodenya ditulis. Setelah ditulis, berpengaruh ya. Nah itu berpengaruh. Setelah ditulis, baru dihafalin. Nah, seperti tadi, satu ayat atau per setengah makro atau langsung satu makro. Oh iya, itu kan tadi katanya talaki. Terus kenapa kok harus talaki? Kok nggak boleh daring gitu? Nah, karena ini saya mencontohkan ketika kita mengaji yang harus talaki itu ada dua, belajar Torekoh dan belajar Al-Quran. Ini harus talaki dengan guru, yang harus sanadnya mutasil sampai Rasulullah. Saya mencontohkan, ibarat kalau kita minum air zam-zam, kita minum air zam-zam, kita minum pakai gelas sendiri, minum air zam-zam, udah pasti itu ada berkahnya, tapi masih kurang. Tapi yang satu, misal saya minum air zam-zam langsung ngambil pakai gelas sendiri, antum minum air zam-zam pakai gelas, tapi gelasnya ini setelah diminum Rasulullah, nah barokahnya beda. Sama-sama barokah. Misal kita baca Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala, tapi barokahnya beda. Ini ada sanadnya sampai Rasulullah. Kalau kita langsung minum sendiri, jadi barokahnya beda. Jadi kita mengikuti salaf, belajar Quran harus dengan sanad yang mutasil sampai Rasulullah. Zaman sekarang banyak yang belajar punya pondok hufat atau hafalan Al-Quran yang sanadnya tidak sampai Rasulullah. Termasuk yang di Jawa ini yang masyhur sanadnya dari Kiai Arwani atau dari Mbah Munawir. Itu sanad yang kita harus. Kenapa nggak boleh? Kita harus Quran, hanya Quran dan Torekoh yang tidak boleh dengan daring, harus dengan talaki, bermuajah dengan langsung dari guru. Itu. Terus, antum dulu pernah sempat ngaji sama siapa aja, Sob? Alhamdulillah, saya dulu ngaji di Kudus di Yanbu'ul Quran, jadi dari pondok Mbak Arwani yang sekarang penerusnya putranya beliau, yang dua-duanya alhamdulillah saya bisa mengambil dari qiraah, dari hafalan dari Kiai Ulin Arwani dan Kiai Ulil Albab Arwani, dan ditambah lagi Kiai Syaroni Ahmadi, 3 guru dari Kudus. Dan alhamdulillah semua itu saya pernah belajar qiraah sabah sama beliau, sama Kiai Ulinha, sama Kiai Ulil Albab, sama Kiai Syaroni Ahmadi. Dan ditambah lagi setelah dari pondok Yanbu'ul Quran ke Tarim, alhamdulillah belajar sama Syekh Abdul Khatib, ya belajar Quran sama qiraah sabah juga, dan talaki juga sama Syekh Fadl. Kalau qiraah sabah itu apa? Qiraah sabah itu sendiri itu apa artinya? Qiraah sabah itu adalah bacaan sabah ada 7. Jadi qiraah sabah itu ada 7 bacaan. Yang pertama Imam Nafi' mempunyai riwayat 2, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, semua itu mempunyai riwayat 22, mempunyai murid 22. Kenapa bacaan qiraah sabah beda-beda? Karena semua itu sanadnya sampai Rasulullah. Saya contohkan seperti misal di Jawa, di Madura, di Banjar, sama-sama mengucapkan, misal bahasanya itu beda-beda. Kita makan, misal di Banjar bahasanya gimana, di Madura gimana, itu contohkan seperti itu. Karena Imam Nafi' adalah Ibnu Katsir di Mekah sama di Madinah, Abu Amr di Basrah, Ibnu Amir juga Basrah, Asim Ibnu Amir Syami.
Asim, Hamzah, Al-Kisai di Kufah. Makanya 7 itu bacaannya beda-beda. Ya, saya contohkan yang 2 imam aja ini ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. Ini qiraah Waras. Sekarang qiraah Hamzah. Saya menceritakan 2 imam aja. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli walal akhiratu khairul laka minal uli minal uli. Ya, itu contohnya termasuk yang Imam Hamzah dan Waras. Jadi kalau 7 imam ini otomatis lebih banyak. Hanya itu. Insyaallah. Alhamdulillah kita mendapatkan sedikit pencerahan daripada Ustadz Anwar tentang bagaimana metode pembelajaran Quran yang baik, juga tentang bagaimana cara mengambil sanad keilmuan yang baik, dan juga beliau juga telah menjelaskan tentang masalah apa itu qiraah sab'ah yang sering kita dengar. Kita sering mendengar, oh qiraah sab'ah itu apa? Alhamdulillah semua telah dijelaskan oleh Ustadz Anwar. Insyaallah penjelasan beliau akan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.